Wah, waktunya jalan-jalan ya MC Friend. Gak berasa udah di episode 4 karena kali ini Kica mau ajak kamu jalan-jalan ke Kota Bogor. Keseruannya seperti apa? Yuk, mari kita simak selengkapnya di Zona Khatulistiwa. Halo MC Friend, ketemu lagi barengan Kica Bakti di mana lagi kalau bukan di Zona Khatulistiwa. Nah, setelah minggu lalu kita menghabiskan liburan di Jakarta dan juga menikmati keindahan alam yang ada di Pulau Seribu. Kali ini Kica mau ajak kamu nih untuk jalan-jalan ke Kota Bogor ya, yang pastinya kita akan mengenal sejarah, tradisi, budaya, urban legend dan juga kulinernya. Oh, lengkap ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Daripada penasaran seperti apa keindahan yang ada di Bogor, yuk mari kita simak. Halo MC Friends, balik lagi di Zona Khatulistiwa, persembahan Music City FM. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kota Jakarta dan juga Pulau Seribu. Dan kali ini, kita akan membahas kota yang disebut kota hujan, yaitu Kota Bogor. Kemarin kita udah ajak MC Friends untuk main di kota Jakarta nih. Dan kali ini kita akan membahas lebih dalam seputar Kota Bogor. Jadi, buat MC Friends yang mau tahu lebih dalam tentang Kota Bogor, episode kali ini kita bakal ngasih tahu tentang sejarah, kebudayaan, kesenian, tradisi, kuliner, dan tempat wisata di Kota Bogor. Sejarah. Sebelum kita jalan-jalan ke Kota Bogor, aku mau ceritakan dulu sejarah Kota Bogor ya MC Friends. Kota Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota yang dijuluki oleh masyarakat Indonesia sebagai kota hujan ini diresmikan pada tanggal 3 Juni 1482. Penduduk Kota Bogor rata-rata menggunakan bahasa Sunda dan Indonesia sebagai bahasa yang digunakan sehari-hari. Kebudayaan. MC Friends, Bogor ternyata memiliki banyak kekayaan seni tradisional berupa tarian khas. Zona Khatulistiwa akan memberitahu ke MC Friends 2 tarian yang merupakan tarian khas Kota Bogor. Upacara adat Serentahun. Upacara adat Serentahun adalah merupakan kebudayaan khas Kota Bogor. Upacara adat ini berasal dari kampung budaya Sindang Barang yang terletak di Desa Pasir Erih. Untuk melestarikan kebudayaan ini, kampung budaya Sindang Barang menyelenggarakan tarian khas ini agar upacara adat Serentahun selalu dikenal oleh generasi ke generasi. Setiap daerah pastinya ada asal-usul ataupun sejarahnya ya MC Friends, seperti yang tadi kita lihat mengenai sejarah yang ada di Bogor. Nah, dari sisi sejarah, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah tertua, kerajaan tertua di Indonesia. Dan seperti yang kita tahu juga ya MC Friends, di sana itu kita juga ada lihat di tradisi yang ada di sana yaitu Serentahun yang dilakukan setahun sekali ya setelah panen guna untuk merasakan wujud syukur mereka nih MC Friends. Wow, bagus banget ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih melihat adat acara Serentahun ini? Share ya di bawah ini. Kalau tadi kita udah lihat sejarah dan juga tradisi yang ada di Bogor ya MC Friend, kali ini Kica mau ajak kamu nih untuk menyaksikan kesenian dan juga tradisi yang ada di sana. Kira-kira seperti apa keseruannya? Yuk mari kita simak di Zona Khatulistiwa. Tari Katumbiri. Tari Katumbiri merupakan kata dari bahasa Sunda yang memiliki arti pelangi. Kata Katumbiri sendiri menjadi inspirasi untuk berbagai gerakan tariannya yang indah. Dan tarian tradisional ini juga berisi cerita tentang kegembiraan bidadari yang sedang bersukacita ketika baru saja turun dari langit dan juga turun ke bumi dan mensucikan diri di telaga. Dalam tarian ini, sebanyak 7 orang penari putri menggunakan kostum, masing-masing mewakili satu warna pelangi.
Nah, seperti tarian khas tradisional lainnya, tari katumbiri memiliki karakteristik gerakan dinamisnya yang diiringi gending melodius ritmik. Selain itu, penari membuat hentakan-hentakan pada momen tertentu sesuai dengan iringan musiknya. Tari ketuk pilu. Tarian ini mengandung unsur tari dan pencaksilat yang dilakukan oleh para laki-laki dan perempuan secara berpasangan untuk menunjukkan eksistensinya. Tari ketuk pilu juga banyak tersebar di daerah wilayah Bogor atau Purwakarta. Tarian ini biasanya ditampilkan pada ruang terbuka atau tertutup dalam rangka perayaan, festival, atau ngamen. Tarian ketuk pilu juga masih disajikan dalam upacara pernikahan adat Sunda. Tapi, berkaitan dengan perkembangan zaman, tari ketuk pilu bergeser fungsi dari ritual ke pisido, ritual dengan hakikat sebagai hiburan dan kebahagiaan. Tradisi ngumbah tugu kujang. Setiap peringatan Hari Jadi Bogor, pemerintah Kota Bogor melakukan tradisi ngumbah tugu kujang atau mencuci tugu kujang. Tugu kujang merupakan monumen yang menjadi simbol perlambangan Kota Bogor. Bentuknya serupa dengan senjata pusaka asal suku Sunda. Untuk mencuci tugu setinggi kurang lebih dari 25 meter ini, ratusan orang biasanya dilibatkan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali. Cucurak. MC Friends, tradisi cucurak ini juga selalu diselenggarakan di Kota Bogor, tepatnya memiliki momen Lebaran Idul Fitri. Tradisi cucurak atau curak-curak dalam bahasa Sunda memiliki arti senang-senang atau bersenang-senang. Dalam tradisinya, cucurak dilakukan dengan berkumpul bersama dengan keluarga besar atau kolega. Hal yang membuat tradisi cucurak ini semakin menyenangkan adalah dengan adanya hidangan makanan sederhana seperti nasi liwet, tahu, tempe, ikan asin, serta lalapan dan juga sambal yang disajikan di atas nasi hangat. Hidangan itu biasanya dinikmati bersama-sama secara lesehan, dan juga tradisi ini yang telah membuat kehangatan bersama keluarga semakin terasa indah di momen Lebaran Idul Fitri. Asik ya? Nah itu dia MC Fran, tadi kita udah lihat ya tarian yang ada di Bogor ya. Kalau Kinca sih lebih sering lihat tarian ketuk pilu, karena biasanya tarian ini muncul di acara pernikahan adat Sunda ya. Gak cuma itu aja, tadi kita juga udah lihat nih beberapa tradisi yang ada di Bogor. Yang pastinya kita sebagai anak bangsa harus terus melestarikan ya kebudayaan yang ada di Indonesia. Seru banget ya MC Fran, tadi kita udah jalan-jalan di Kota Bogor. Tadi kita udah lihat sejarah, tradisi, budaya, dan juga kesenian. Kali ini Kica mau ajak kamu nih mengajak hal-hal yang berbau mistis yang pastinya bikin bulu kuduk kamu merinding. Oh, penasaran ya kira-kira tempatnya di mana aja sih? Yuk mari kita simak saat ini. MC Friends, tadi kita telah membahas tradisi Kota Bogor. Sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat yang dipercayai mempunyai mitos atau cerita menyeramkan. Inilah 2 tempat yang menjadi urban legend hingga sekarang. Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango diyakini sebagai gunung yang mempunyai banyak cerita mistis. Para pendaki gunung yang pernah mendaki Gunung Pangrango pasti tahu dengan keangkeran gunung ini, yang berada di komplek Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan Gunung Gede Pangrango adalah merupakan salah satu gunung yang memiliki status aktif namun masih dalam level normal. Tercatat, status Gunung Pangrango aktif sejak tahun 1957. Gunung Gede Pangrango pertama kali meletus pada tahun 1747 dan 1748. Letusan yang menyebabkan 2 aliran lava bergerak dari kawah Lanang. Kisah keangkeran Gunung Gede Pangrango bukanlah isapan jempol belaka, sebab sudah banyak para pendaki yang merasakannya sendiri. Dan para pendaki banyak yang menceritakan kalau di sana banyak penunggu makhluk gaib dan juga genderuwo. Serem ya? Kebun Raya Bogor. Selain menjadi tempat pariwisata, ternyata Kebun Raya Bogor juga diyakini oleh masyarakat Bogor menjadi tempat yang menyimpan banyak tempat angker.
Kebun Raya Bogor ternyata menyimpan beberapa tempat angker yang dipercaya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Mulai dari makam Ratu Galuh Mangku Alam sampai komplek pemakaman Belanda. Di makam Ratu Galuh Mangku, konon katanya dijaga oleh sosok harimau. Ratu Galuh Mangku adalah istri Prabu Siliwangi dan juga sosok harimau yang menjaga makam ini. Dipercaya sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Sedangkan di komplek pemakaman Belanda, kabarnya beberapa pengunjung pernah melihat penampakan hantu noni Belanda. Selain di komplek pemakaman Belanda ini, hantu noni Belanda juga sering terlihat juga di Danau Gunting. Aduh, rada gimana ya MC Friend kalau ngomongin tentang urban legend yang ada di Bogor. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gunung Gede Pangrango. Buat Anda yang mungkin pernah ya mendaki gunung di sana, pastinya harus siap-siap mental karena nggak cuma sendiri ataupun berkelompok. Di sana itu untuk ditaklukkannya itu udah mistis banget ya. Jadi kamu benar-benar harus hati-hati ketika ingin mendaki ke sana. Buat kamu yang mungkin pernah nih mendaki ke Gunung Gede Pangrango, bisa ya share di bawah sini. Wow, puas banget ya MC Friends setelah seharian kita jalan-jalan ya, mengenal sejarah, terus juga tradisi, kesenian, budaya, dan juga urban legendnya. Tapi kurang afdol rasanya kalau misalnya kamu belum mencicipi kuliner yang ada di Bogor. Kira-kira di mana aja sih kulinernya? Penasaran? Yuk mari kita simak. Setelah membahas yang seram dan menakutkan, MC Friends juga pasti terasa lapar kan? Sekarang kita cicipi kuliner khas kota Bogor yuk MC Friends. Bogor juga menyimpan segudang kuliner yang khas dan juga menggiurkan loh. Penasaran? Yuk simak. Pepes sagu. Kalau pepes ikan dan tahu sepertinya sudah biasa ya. Itulah kenapa MC Friends wajib banget cobain pepes sagu ini. Pepes sagu ini juga sangat mudah dibuat loh MC Friends. Pepes sagu ini terbuat dari bahan dasar pisang yang diaduk oleh olahan tepung sagu dan juga dicampur oleh garam dan juga gula. Setelah adonan jadi, lalu dimasukkan ke dalam daun pisang dan dimasak dengan cara dibakar. Setelah dibakar, pepes sagu siap untuk dinikmati. Untuk MC Friends yang mungkin malas untuk membuatnya, MC Friends juga bisa menemukan pepes sagu ini di daerah Surya Kencana, Kota Bogor. Kamu akan merasakan manis yang pas, dan sekarang ini sudah banyak banget macam rasanya MC Friends. Seperti ada rasa keju, rasa nangka, dan juga lain sebagainya. Harganya pun juga sangat terjangkau banget. Wajib banget dicoba deh MC Friends. Laksa Bogor. Warga Bogor ini sepertinya sangat suka banget ya makan oncom merah, karena di dalam laksa ini yang membuat unik adalah oncomnya. Laksa Bogor terbuat dari oncom merah yang dicampur dengan parutan kelapa dan juga menggunakan ketupat sekaligus bihun sebagai karbohidratnya. Laksa sendiri juga memiliki banyak arti, jadi jelas banyak campuran bumbu dan juga lauk di dalamnya. Menarik nih untuk dicoba MC Friends. Toge goreng. MC Friends, hayo siapa yang gak suka makan sayuran? MC Friends harus banget nih cobain makanan unik satu ini, namanya toge goreng. Biasanya toge goreng disajikan dengan mie telur dan juga tahu goreng. Kemudian disiram dengan bumbu tauco yang dicampur dengan oncom. Selain enak, toge ini juga sangat berkhasiat bagi kesuburan wanita loh. Nah itu dia MC Friends beberapa kuliner yang ada di kota Bogor ya. Enak-enak kan? Kalau kamu sendiri favoritnya yang mana? Bisa share di bawah ini ya. Tapi nggak berasa MC Friends, waktunya Kica Bakti mesti pamit undur diri di Zona Khatulistiwa ya. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kira-kira episode selanjutnya kita bakal jalan-jalan kemana? Makanya jangan lupa subscribe ya. Kica pamit, salam Zona Khatulistiwa dan bye-bye.